Haleluya, puji Tuhan. Halo semua yang diberkati Tuhan malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang hadir. Dan saya menyapa saudara semua. Malam hari ini saudara, saya bersyukur kalau karena kemurahan Tuhan saya masih boleh ada. Itu sebabnya saya rindu untuk berbagi kembali satu kekuatan yang baru kepada kita semua yang hadir di malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada kita semua yang hadir secara live streaming maupun nanti yang akan menyaksikan secara dalam tayangan ulangnya. Puji Tuhan saudara. Saya akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini selama 10-15 menit ke depan bersama saya Priscilla Kiling, seorang hamba Tuhan yang masih Tuhan beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan awali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan. Kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan. Berfirmanlah malam hari ini, apapun yang mau Tuhan sampaikan, sampaikanlah Tuhan dan bawa kami mengerti. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan lewat firman-Mu malam hari ini. Berkati setiap kami yang ada, bahkan sinyal jaringan yang ada di tempat kami masing-masing juga Tuhan menolong, lancarkan semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku semua yang ada dalam Instagram maupun Facebook yang ada, Tuhan memberkati kita semua. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan saya sampaikan dalam kitab Mazmur. Firman Tuhan mengatakan, saya akan bacakan 2 ayat kepada kita semua. Saudara menyimak, saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu bacakan satu kali lagi buat kita semua. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kalau kita melihat ayat yang terakhir di sini mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Wow, itu luar biasa saudara ya. Senang rasanya kalau Tuhan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh setiap hati kita. Tetapi di ayat awal dikatakan demikian, bahwa percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Masihkah saudara percaya kepada Tuhan? Saudara mau minta yang terbaik datang daripada Tuhan, tetapi apakah saudara masih menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan? Masihkah saudara percaya? Atau saudara sudah menjadi ragu dalam mengiring Tuhan hari-hari ini? Oleh karena segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan hatimu? Apakah itu membuat engkau menjadi ragu dalam engkau mengiring Tuhan? Masihkah engkau percaya? Firman Tuhan katakan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa bukan percaya kepada yang lain? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena saudara, dari Tuhanlah datang segala sesuatu yang baik. Bahkan kalau boleh saya tampakkan kepada saudara, Tuhan pun sanggup mengerjakan hal-hal yang menurut kita itu adalah satu hal yang buruk, yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengerjakan itu menjadi sesuatu hal yang baik. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ini bisa terjadi bukan kepada semua orang.
Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan itu tidak pada semua orang, tetapi hanya bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, percayalah. Masihkah saudara percaya? Dengan apapun yang sedang terjadi saat ini, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Apalagi percaya kepada benda-benda mati. Untuk apa? Tuhan katakan, firman Tuhan katakan malam hari ini, percayalah kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Apapun yang dunia katakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya akan apapun yang terjadi di dunia ini yang dunia tawarkan kepada saudara. Kalau kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini membuat hidup kita hari-hari ini tidak bisa tenang dalam kita hidup. Dunia membuat kita hidup hari-hari ini tidak memiliki kedamaian. Kalau kita tahu dengan apa yang sedang terjadi saudara hari-hari ini, di mana hari semakin jahat, virus COVID-19 varian 2 semakin ganas. Kalau kita melihat di mana-mana banyak orang mati secara cepat begitu terkena virus COVID-2 ini. Virus ini sudah semakin ganas. Bahkan dengan virus yang terjadi, pemerintah pun semakin perketat, menutup semua segala sesuatunya, sampai ibadah pun ditutup. Apakah itu akan membuat kita semakin tidak lagi setia mengiring Tuhan? Apakah dengan hal-hal itu yang terjadi membuat kita menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan? Dunia semakin membuat kita tidak tenang. Tidak ada harapan sepertinya kalau kita lihat dunia ini yang semakin jahat, virus semakin ganas, peperangan terjadi di sana sini. Kalau kita lihat perekonomian pun mulai semakin merosot. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Bahkan bukan hanya itu, banyak orang pun yang sulit untuk bisa bekerja kembali. Bahkan sekarang pun mereka sudah bekerja work from home, sudah lagi tidak boleh datang ke tempat kerjaan. Kesana kesini ada batasan, ini segala sesuatunya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sepertinya dengan apa yang terjadi sekarang, itu seperti hidup kita ini tidak ada masa depan yang baik. Sepertinya dunia ini membawa kita kepada satu hidup masa depan yang suram, kepada satu hidup yang memiliki masa depan yang suram. Sebab itu saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dunia memang membawa kita kepada satu kehidupan yang tidak pasti. Hari ini kita boleh mendapat satu kerjaan yang luar biasa, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Itu terkadang hari ini baik, kita nggak tahu beberapa lama kemudian semuanya bisa berubah dengan begitu saja. Dunia ini membawa kepada kita kepada satu kehidupan yang tidak pasti dalam segala sesuatunya. Tetapi saya mau katakan, Tuhan membawa kita kepada satu kehidupan yang pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, di mana orang-orang yang hidup tetap percaya kepada Tuhan, yang tetap hidup di dalam Tuhan, tetap setia berharap kepada Tuhan, maka kehidupan mereka tidak pernah berkekurangan satupun yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya saudara. Sebab itu kalau sampai saat ini di antara saudara semua yang masih belum melihat pertolongan Tuhan dalam keadaan yang terjadi hari-hari ini, segala kesulitan datang kepada kita dan saudara masih belum melihat pertolongan Tuhan, saudara sudah setia, sudah terus rajin berdoa, sudah terus mengiring Tuhan dengan setia, tapi saudara masih belum melihat pertolongan Tuhan, saya katakan kepada saudara, teruslah percaya. Teruslah percaya sampai saudara melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kalaupun saat saudara sudah melihat pertolongan Tuhan itu, Tuhan nyatakan dalam hidup saudara, tetaplah tinggal dalam keadaan saudara tetap percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya hanya karena saudara sudah mendapat pertolongan Tuhan. Jangan berhenti percaya hanya karena saudara sudah ditolong Tuhan. Tetapi saat saudara masih menanti pertolongan Tuhan, teruslah percaya. Dan saat saudara sudah menerima pertolongan Tuhan,
tetaplah percaya. Haleluya saudara, tetap tinggal percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Haleluya saudara. Dan firman Tuhan yang hari ini saya bacakan kepada kita semua, dikatakan bukan hanya sampai percaya. Ya, kita harus percaya, tapi firman Tuhan lagi lanjut dikatakan percayalah kepada Tuhan dan juga lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Artinya jangan kita berdiam diri menanti pertolongan Tuhan dengan hanya berdiam saja. Jangan saudara berdiam diri karena keadaan yang membatasi saudara untuk saudara nggak bisa bergerak. Saudara jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara jangan hanya mau ditolong Tuhan tapi saudara tidak melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Firman Tuhan katakan lakukanlah yang baik. Apapun yang saudara bisa lakukan saat ini, jika itu baik, maka lakukanlah itu. Jangan saudara berdiam diri. Saat saudara sudah melakukan apa yang baik dalam hidup saudara, saudara sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara, maka Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan semuanya. Haleluya saudara. Sebab itu firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan gak selesai sampai di situ saudara. Di situ pun masih dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dimanapun saudara berada saat ini, dimanapun tempat yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup saudara saat ini untuk bekerja, atau mungkin untuk saudara tinggal berkehidupan, dimanapun itu, apapun itu, saya mau katakan kepada saudara, di tempat itu berlakulah setia. Kemanapun Tuhan membawa saudara, bekerja dimanapun itu, berada dimanapun itu saudara, berlakulah setia. Jangan saudara mengikuti keinginan saudara, jangan saudara mengikuti kepuasan saudara. Kalau saudara katakan, saya udah lama ada di sini, tapi gini begini terus. Saya sudah bekerja di sini lama, saya sudah berada di tempat ini, tetapi begini terus, tidak ada satu hal yang baik yang terjadi. Saya katakan saudara, kalau kita terus-menerus mengikuti kepuasan hati kita, ingat bahwa manusia itu nggak pernah puas dalam hidupnya. Manusia itu nggak pernah puas dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau, apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini, Tuhan mau lihat seberapa kita setia akan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihat sesuatu yang baik dari apa yang Tuhan percayakan, tetapi saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa belajarlah setia. Haleluya. Belajarlah setia. Setia kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, dimanapun itu. Meski kita belum melihat satu pun yang baik, meski kita berjalan sambil menitikkan air mata, tapi ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan mau lihat seberapa engkau setia akan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Jadi kalau boleh saya katakan, setia itu bukan hanya sama seseorang saja. Setia itu bukan hanya kepada seseorang aja kita berlaku setia, tetapi apapun dalam pekerjaanmu, dalam engkau tinggal saat ini, mungkin dengan keluargamu, dengan siapapun, dan apapun yang Tuhan sedang percayakan kepadamu saat ini, berlakulah setia. Jadilah seorang yang setia, karena saya katakan kepada saudara, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara, itu adalah yang terbaik. Sekalipun saudara belum melihat itu yang terbaik, tapi Tuhan mau, jadilah setia, berlakulah setia. Haleluya. Gak selesai sampai di situ. Ayat terakhir saudara saya bacakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan kita mau bersukacita karena keadaan yang ada. Kalau kita sukacita kita tergantung bagaimana keadaan kita, maka saudara akan sulit menemukan alasan untuk saudara bisa bersukacita. Kalau tergantung hanya dengan keadaan yang ada, kalau tergantung dengan manusia, kalau tergantung
dengan dunia ini, saudara akan sulit menemukan sukacita. Tapi firman Tuhan malam hari ini katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bergembiralah karena Tuhan. Jangan tunggu sampai keadaan dulu baik, jangan sampai tunggu keadaan saudara dulu menjadi baik, baru saudara bersukacita, baru saudara bergembira. Terima kasih Tuhan. Tetapi sebelum keadaan jadi baik pun, tetaplah bersukacita. Karena apa? Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan pasti, karena setiap hari pasti Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu saudara, bergembiralah karena Tuhan. Tetaplah terus miliki hati yang gembira. Jangan hanya karena satu keadaan melemahkan kita sehingga kita tidak lagi bersemangat dalam hidup ini. Kita tidak lagi semangat dalam kita melayani Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang seorang melayani Tuhan, seorang aktivis gereja. Karena keadaan yang ada, keterbatasan ini itu membuat kita jadi tidak lagi bersemangat dalam melayani Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan saudara, karena dibatasi ini itu dan segala macamnya, membuat saudara tidak lagi bersukacita dalam saudara melakukan pekerjaan saudara. Ingat saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, berikanlah yang terbaik dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena apapun. Maka apa? Saat saudara tetap bersukacita, tetap bergembira walaupun keadaan belum membaik, tapi saudara tetap bergembira karena Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang katakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Senang sekali rasanya saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Dan itu firman Tuhan malam hari ini. Percayalah kepada Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan terbalik, jangan kita cari-cari dulu apa yang kita mau dalam hidup ini. Jangan kita cari-cari apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tetapi sekarang apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, maka berlakulah setia dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Lakukanlah yang terbaik, bergembiralah karena Tuhan, berlakulah setia. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya saudara, tetap tinggal percaya dan tetap menjadi seorang yang setia. Dalam keadaan apapun, kita tetap setia, percaya kepada Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan walau apapun keadaan kita saat ini. Mari tetaplah percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu memelihara hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya bacakan sekali lagi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin, firman Tuhan. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan akhiri dengan doa. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang terus memimpin hidup kami, untuk kami tetap tinggal percaya kepada Tuhan, untuk kami tetap setia mengiring Tuhan, untuk kami tetap terus semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan saja yang pelihara hidup kami. Apapun yang terjadi keadaan saat ini, kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang hadir di live malam hari ini, maupun mereka yang menyaksikan dalam tayangan ulang. Tuhan berkati hidup mereka. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan ketenangan, kedamaian Tuhan berikan dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka boleh terus bergerak maju bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Jika ada di antara mereka yang masih berjuang dengan COVID-19, ada yang terpapar dengan virus yang ada, Tuhan berikan mereka kekuatan, semangat dalam mereka melewati segala sesuatunya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Dan bekerjalah kepada setiap kami Tuhan.
Kami bersyukur, inilah yang menjadi ucapan syukur kami akhiri dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang hadir malam hari ini. Tetap semangat saudara menjalani hidup ini. Saya mau katakan terus, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali besok malam, saudara, di jam yang sama, jam 22.30 atau setengah 11 malam, baik Facebook maupun Instagram yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Haleluya, puji Tuhan. Amin.